Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2816 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 26. Di bawah perikop ketekunan. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini berisi ajakan Tuhan kepada kita, manusia, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita semakin intim, semakin dekat, semakin melekat, semakin erat dengan Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini yang pertama. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Amin. Saudara dapat melihatnya di ayat 19 sampai ayat 22. Tuhan mengajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Selalu datang ke hadirat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah membayarnya dengan sangat mahal. Telah membayarnya dengan kematiannya 2000 tahun yang lalu di atas salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus telah membayarnya dengan darahnya dengan sangat-sangat mahal supaya saudara dan saya dapat datang selalu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Nggak ada yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan ini berkata di ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi dia melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan terbuai dengan rayuan iblis bahwa ada banyak cara, ada banyak jalan menuju surga. Saudara, saya mau katakan hanya satu
satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Selain itu tipu-tipu, saudara. Jangan sampai saudara menganggap bahwa jalan yang saudara ikuti sepertinya baik, sepertinya lurus, sesuai dengan agama, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara, Yesus dia berasal dari surga, dia datang ke dalam dunia ini dan memberitahukan jalan menuju surga. Yang lain itu masih angan-angan, masih katanya, ada juga yang ngarang, saudara. Saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab dia berasal dari surga. Dia tahu jalan menuju surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan menuju surga yang kekal itu. Amin. Firman Tuhan ini katakan, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tangan Tuhan sedang terbuka. Tuhan mau saudara dan saya merespon ajakan Tuhan dengan datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mengaku Kristen di luar sana, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nggak pernah datang kepada Tuhan. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke persekutuan, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah terpanggil, sudah seharusnya kita merespon ajakan Tuhan dengan selalu datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita begitu percaya diri datang kepada Allah? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Amin. Dia adalah Bapa kita, sementara kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita percaya diri bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus pasti selamat. Ikut Tuhan Yesus pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, ikhlas. Firman Tuhan dikatakan di ayat 22, perhatikan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seberapa jahat, seberapa berdosa saudara, kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Dan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, dosa saudara dan saya diampuni. Amin. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Haleluya. Artinya apa saudara? Dosa-dosa saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan hati yang murni, hati yang bersih. Kita harus hidup dalam pertobatan, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Karena hati kita tempat di mana Tuhan mau tinggal. Amin. Kalau hati kita ada sakit hati, ada iri hati, ada kebencian, ada amarah, gimana Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di mana ada Yesus Kristus Tuhan hadir, pasti ada damai sejahtera. Amin. Kalau setiap hari saudara ribut, saudara cari-cari perkara, cerewet, saudara, Tuhan gak tahan, saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mau tinggal. Kalau hati kita tidak tulus, tidak bersih, Tuhan gak mau tinggal. Tapi kalau saudara menjaga hidupmu,
bersih, hidup dalam kekudusan, Tuhan betah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Amin. Hari Minggu besok ambil satu keputusan. Saya mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus kepada apa kata orang. Oh, nanti kamu ke gereja, nanti lonceng di atas gereja, nanti jatuh, saudara. Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan fokus pada apa kata orang. Mari kita datang merespon firman Tuhan, bahwa Tuhan menerima semua orang. Terlebih lagi, orang-orang berdosa, bertobat, datang kepada Tuhan, ada sukacita yang besar di sorga. Karena satu orang berdosa, bertobat, kembali, datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu menandakan bahwa Tuhan senang. Tuhan bersukacita kalau saudara yang berdosa, bertobat, dan datang beribadah kepada Tuhan. Sukacita sorga terjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, marilah kita setia ikut Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 23. Marilah kita teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh ikut Tuhan. Tetap teguh melayani Tuhan. Saudara, saya tahu, ketika saudara mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, tiba-tiba badai datang. Tiba-tiba persoalan pergumulan datang, menghantam saudara. Bapak Ibu Saudara, itu semua serangan-serangan daripada iblis yang mau membuat saudara goyah. Makanya firman Tuhan ini berkata, marilah kita teguh, marilah kita tetap kuat, berpegang, amin, dalam kebenaran, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia ikut Tuhan walaupun ada banyak tekanan, penderitaan, penganiayaan saudara dan saya alami. Karena kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tetap kuat. Amin. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Tetap dalam pengharapan pada Kristus Yesus Tuhan. Tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling memotivasi, saling menghibur satu dengan yang lain. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia walaupun kita sendiri saudara membutuhkan kekuatan, membutuhkan motivasi. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari kita saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih. Walaupun kita, tadi saya katakan, juga membutuhkan kekuatan, penghiburan, motivasi daripada yang lain. Tapi firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada kita. Bahwa kita sendiri harus kuat dan kita harus menguatkan yang lain. Jangan cengeng. Amin. Kita harus saling menghibur, saling menguatkan, memotivasi satu dengan yang lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, karena besar upah yang sedang menanti saudara dan saya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, marilah kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menghindari persekutuan. Apalagi saudara sudah bertugas, diberikan kepercayaan, terus saudara menjauhkan diri. Saudara sengaja menghindar. Jangan. Kata firman Tuhan ini, janganlah. Ini kata larangan, saudara. Jangan, saudara, menghindar dari persekutuan-persekutuan.
Saudara dan saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan dikatakan, marilah kita saling menasihati. Artinya kalau ada teman kita, saudara kita tidak beribadah, saudara harus menasihati mereka. Supaya apa, saudara? Supaya mereka ingat Tuhan, supaya mereka bertobat, mereka kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita harus saling menasihati. Saudara harus memiliki kasih Kristus, sehingga saudara mengasihi sesama saudara. Amin. Jangan bosan, saudara. Ketika saudara menasihati, mungkin teman saudara menolak, menertawakan saudara, menghina saudara, menganiaya saudara. Jangan jemu-jemu, saudara. Tetap nasihati mereka, supaya mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah mau datang. Saudara lihat tanda-tanda zaman sekarang ini. Itu memberikan indikasi bahwa Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Amin. Dari 2000 tahun yang lalu, saudara, seruan untuk bertobat sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, sudah disampaikan. Terlebih lagi sekarang sudah 2000 tahun plus, saudara. Itu menandakan bahwa Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat melakukannya. Mari kita semakin giat ikut Tuhan, semakin giat melayani Tuhan karena Tuhan sudah dekat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua ketika Tuhan Yesus datang, kita sedang bekerja di ladang Tuhan. Kita didapati setia melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita di saat Tuhan Yesus datang, kita didapati di meja judi, saudara. Sedang minum mabuk, sedang pelukan dengan istri orang, saudara. Dengan suami orang, saudara. Bertobat, saudara. Lagi main judi, tiba-tiba Tuhan datang. Padahal hari Minggu, wah, pujian penyembahan paling semangat. Tapi masih tipu sana, tipu sini. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Mari kita semakin giat melakukan ibadah, pelayanan, karena Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Saudara, mari terus terhubung dengan Tuhan. Hadir dalam persekutuan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk selalu datang kepada Tuhan. Yang kedua, setia ikut dan melayani Tuhan, dan terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.